Tuhan. Kita akan memuji bersorak memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang sudahlah satu pun yang baik. Singa-singa mulia
yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dia ada selalu dalam kehidupan kita. Dia memelihara dan dia sanggup melawan kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Dia ada di dalam segala musim kehidupan kita. Susah dia ada, senang dia ada. Tuhan selalu ada melawan kehidupan saudara dan saya. Yakin dan percaya kehidupan yang kita bawa dalam beribadah kepada Tuhan. Berkat Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir, dan mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku tersendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan Engkau ada bersamaku. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku tersendiri. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, haleluya. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu
Puji Tuhan. Nah. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kembali kita beribadah di pagi hari ini, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Bapak Ibu yang sudah menemukan boleh ketik di kolom komentar, katakan amin. Kita akan baca secara bersama-sama 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Pernahkah Bapak Ibu Saudara ketika kita melakukan sesuatu dengan tekun selama berjam-jam namun tidak berhasil gitu? Atau pernahkah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik namun tidak dihargai? Mungkin beberapa dari kita pernah kayak kita ngelakuin sesuatu beberapa lama, kita lakukan dengan tekun, misalnya kita lakukan apa yang kita menjadi tugas dan tanggung jawab kita lakukan selama beberapa waktu tertentu, tapi ternyata pas ujung-ujungnya tidak berhasil. Contoh paling simpel misalnya kita lagi masak nasi, misalnya kita masak nasi, kita bikin nasinya, terus tahu-tahu kita sudah bikin dengan tekun, tahu-tahu sudah lama nunggu, tahu-tahu lupa dikasih nyala kompornya kan. Sudah lama menunggu tapi ternyata tidak berhasil apa yang kita lakukan. Pernahkah kita melakukan sesuatu dengan tekun, dengan serius, dengan penuh dengan apa yang kita miliki, tapi ternyata di ujung-ujungnya tidak berhasil gitu Bapak Ibu. Tidak selesai gitu. Saya pernah ketika menyusun skripsi beberapa waktu yang lalu, ketika menyusun bab berapa saya lupa waktu itu, tapi waktu sudah ngerjain selama 5 jam, tapi ternyata waktu selesai lupa di save gitu. Jadi harus mengulang lagi dari awal. Rasanya seperti 5 jam yang saya sudah luangkan waktu itu seperti sia-sia Bapak Ibu Saudara. Nah, kadang-kadang kita pernah nih merasakan kita ngelakuin segala sesuatu yang kita sudah lakukan dengan serius, tapi ternyata di ujung-ujungnya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Nah, mungkin dari kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan misalnya harus sesuai dengan apa yang jadi hasilnya, berlinear dengan apa yang jadi hasilnya. Kalau kita lakukan yang baik, kita punya ekspektasi bahwa apa yang kita lakukan yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, yang kita dapatkan juga hal yang baik. Atau sebaliknya, kalau kita melakukan misalnya kesalahan, yang kita hasilkan kesalahan. Sifat-sifat yang seperti ini bisa saja kita sering dengar dengan tabur tuai misalnya. Kalau kita melakukan yang baik, kita menerima yang baik. Kalau kita melakukan yang jahat, maka yang hasilnya yang jahat. Hal ini tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah seringkali di dalam hidup kenyataan itu berbeda. Ada orang yang melakukan segala sesuatu yang baik, dia ngelakuin segala sesuatu dengan benar, dengan tekun, tapi ternyata ujungnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ada orang yang setelah sekian lama mengikut Tuhan, dia sudah rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin melayani dan sebagainya. Tapi ternyata hidupnya tetap saja digandrungi oleh begitu banyak masalah, digandrungi oleh begitu banyak cobaan. Tetap hal-hal yang dia hadapin, hal-hal yang dia miliki, tetap saja banyak sekali tantangan yang dia hadapin itu. Sudah tekun berapa lama melakukan segala sesuatu, tapi tetap saja gagal gitu. Atau sudah berdoa misalnya, kita sudah berdoa selama beberapa tahun atau beberapa lama dalam waktu jangka tertentu, tapi kita tidak melihat jawaban gitu. Kita tidak mendengar jawaban dari doa-doa kita. Atau misalnya kita sudah berusaha, tapi sudah berusaha dengan sekuat tenaga dalam waktu tertentu, tapi ternyata tidak ada hasilnya juga. Nah, atau misalnya kita semakin taat beribadah, kita semakin rajin berdoa dan lain sebagainya, tapi tetap saja ada masalah. Nah, contoh-contoh seperti ini atau apa ini saya rasa
ini semua pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita pernah melakukan sesuatu yang baik, kita berusaha untuk bikin sesuatu yang baik, yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang nanti hasilnya mungkin akan mendatangkan kebaikan, tapi di ujungnya ternyata hasilnya berbeda gitu. Jadi ketika kita berusaha di dalam pikiran kita, mungkin selama ini kita berpikir, oh kalau saya lakukan ini, yang akan saya terima ini, yang lakukan ini, yang akan kita terima ini. Misalnya seperti itu. Tapi ternyata pada kenyataannya hidup tidak berjalan seperti itu gitu. Nah, hal ini yang disebut dengan manusia memiliki yang namanya ekspektasi. Kita semua memiliki yang namanya ekspektasi. Ekspektasi bicara tentang keinginan kita, harapan kita untuk segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita melakukan hal yang baik, kita berekspektasi yang kita terima juga baik. Kalau kita melakukan yang mungkin kita melakukan kesalahan, mungkin ekspektasinya juga mungkin kita akan terima kesalahan. Nah, kita beribadah, ketika kita beribadah, kita berekspektasi. Kalau saya beribadah hari ini, saya harap yang akan terjadi dalam kehidupan saya mungkin yang terbaik, yang seperti ini. Kita akan menerima berkat atau apa. Atau misalnya ketika kita memberi dengan ekspektasi misalnya untuk diberkati. Supaya saya diberkati, saya melakukan ini supaya saya diberkati, bla 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 dan sebagainya. Atau misalnya kita berusaha untuk dekat dengan Tuhan dengan ekspektasi agar kita bisa terbebas dari masalah. Kita berusaha berdoa setiap hari, kita berusaha untuk melakukan ini, membaca Alkitab atau seperti apa, berdoa setiap hari dengan tekun, dengan ekspektasi supaya kita tidak sakit, kita tidak terkena masalah dan sebagainya. Tapi ternyata di dalam kehidupan ini, walaupun kita misalnya sudah banyak beribadah, kita sudah melakukan hal yang baik, tapi ternyata kehidupan kita tetap saja ada masalah-masalah, tantangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, ekspektasi yang tidak terpenuhi seringkali melahirkan yang namanya kekecewaan. Kita seringkali kecewa gitu. Kita sudah melakukan hal yang baik, saya sudah lakukan ini, tapi kenapa ya ujung-ujungnya kayak begini? Kenapa di akhir-akhirnya tetap saja yang terjadi seperti ini? Kenapa tidak sesuai dengan ekspektasi? Nah, dalam kitab 2 Korintus yang tadi kita baca, Paulus itu mengalami banyak tuduhan. Jadi kalau saya ceritakan latar belakang dari surat 2 Korintus ini, 2 Korintus dan 1 Korintus itu saling berkesinambungan. Tapi secara khusus di 2 Korintus itu berbicara tentang bagaimana Paulus pada saat itu, Paulus waktu itu dituduh dan juga seperti diragukan kerasulannya. Ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk meracuni pikiran-pikiran jemaat yang ada di Korintus untuk berkata bahwa wah, Paulus ini jangan didengerin, dia bukan rasul yang sejati, dia bukan rasul beneran, dia bukan ini karena dia tidak seperti ini bla bla bla. Ada begitu banyak tuduhan yang dilontarkan kepada Paulus sehingga dia harus memberi jawab, menulis surat kepada Korintus yang kedua kalinya untuk memberi jawab kepada tuduhan-tuduhan itu. Padahal Bapak Ibu Saudara, Paulus ini adalah orang yang setia. Kita tahu ceritanya bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan ketika dia sedang dalam perjalanan ke Damaskus. Dan setelah itu dia dengan giat, dengan penuh keberanian dia memberitakan kebenaran Injil dimanapun dia pergi dan berada. Dia sudah melewati berbagai macam cobaan, dia sudah melewati berbagai macam siksaan dan juga konsekuensi-konsekuensi lain dalam pemberitaan Injil. Kalau saya boleh ceritakan sedikit, Paulus itu sudah diderah, dia sudah dicerca, dia sudah terombang-ambing di dalam kapal, dia sudah mengalami begitu banyak kelaparan, dan juga mungkin dia sudah berapa kali pulang balik masuk ke penjara. Tetapi tidak pernah sekalipun Paulus berpaling kepada Tuhan dan dia menentang Tuhan. Tuhan, kenapa saya sudah lakukan ini, saya sudah memberitakan firman Tuhan, saya sudah banyak memperturbatkan orang dan lain-lainnya. Tapi kenapa saya menjadi masalah? Kenapa saya tetap dapat masalah? Paulus tidak pernah mempertanyakan hal itu. Dia tidak pernah menentang Tuhan, dia tidak pernah bertanya sama Tuhan, kenapa saya harus lakuin ini dan ini dan ini dan itu. Nah, seringkali dalam kehidupan kita ketika melakukan segala sesuatu gitu, misalnya kita lakukan ini, kita beribadah atau kita berdoa kepada Tuhan, dan atau kita melakukan aktivitas kita sebagai orang Kristen seperti biasanya, tapi ternyata yang kita hadapin kan tantangan, kita hadapin masalah. Dan saat kita mengalami masalah, seringkali dengan cepat kita langsung berkata, aduh Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu, tapi kenapa yang saya alamin seperti ini gitu. Seringkali hal-hal seperti ini menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita seringkali menaruh motivasi yang salah. Kita salah dalam menaruh motivasi saat kita mengikuti Kristus.
Ketika kita mengikut Kristus dengan tujuan supaya saya seperti ini. Saya mengikut Kristus supaya saya diberkati misalnya. Saya mengikut Kristus supaya saya terbebas dari masalah misalnya. Saya mengikut Kristus supaya. Padahal seharusnya sebagai orang-orang Kristen atau sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sejati, kita harusnya memiliki prinsip-prinsip walaupun mungkin hidup saya seperti ini, walaupun mungkin di dalam masalah seperti ini, dalam situasi seperti ini, serba sulit dan lain sebagainya, tapi saya tetap mau mengikut Kristus. Seharusnya kita menaruh pola pikir demikian, bukan sebaliknya. Bukan kita mengikut Kristus supaya kita mendapat sesuatu, tetapi kita mengikut Kristus karena kita sudah menerima sesuatu dan kita bersyukur hal itu. Itulah sebabnya kita mau mengikut Kristus apapun yang terjadi. Nah, motivasi yang salah diiringi dengan ekspektasi yang salah juga terhadap apa yang kita tahu tentang Allah, itu menghasilkan yang namanya kekecewaan seperti yang saya katakan tadi. Kita sering mendengar bagaimana kebaikan Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan di dalam perenungan-perenungan kita atau di dalam khotbah-khotbah yang kita dengar. Kita seringkali melihat bagaimana Tuhan itu baik kan misalnya. Dia adalah Allah yang menyertai bangsa Israel. Dia adalah Allah yang kalau semalam kita ikut doa di room doa Smyrna, kita mendengar bahwa dia adalah Allah yang menyertai Gideon. Allah yang menyertai seorang muda yang pemalu, penakut, yang tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi Tuhan menolong dia untuk mengalahkan bangsa-bangsa Midian waktu itu. Nah, kita melihat bagaimana kisah penyertaan Tuhan melalui ketika orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan melalui mujizat-mujizat yang sering kali kita baca. Kita sering mendengar tentang itu. Dan memang betul Bapak Ibu Saudara, Allah itu adalah Allah yang baik. Dia setia, dia pasti menepati janji dan dia mengasihi umatnya. Dia tidak akan membiarkan kita berada di dalam kehimpitan, kepermasalahan yang melebihi batas kekuatan kita. Itu semua betul Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti ketika kita berpikir bahwa Tuhan itu baik, dia setia, tidak mungkin akan membuat saya di dalam masalah. Bukan berarti kita otomatis lepas dari semua masalah itu. Ketika kita memilih saya mau mengikut Kristus gitu. Bukan berarti ketika kita memilih untuk mengikut Kristus, kemudian semua yang jadi masalah gitu tiba-tiba hilang. Semua yang punya beban, yang sakit tiba-tiba langsung sembuh semuanya. Terus atau yang punya lagi permasalahan di mana tiba-tiba langsung selesai aja. Tidak seperti itu. Mengikut Kristus tidak mengubah kehidupan kita, langsung menghilangkan segala masalah yang kita miliki. Nah, mindset yang seperti ini kadang-kala kita berpikir, saya mau jadi orang percaya, saya mau lebih rajin mengikut Tuhan, lebih setia mengikut Tuhan. Kita memiliki pola pikir yang hanya untuk mendapatkan sesuatu gitu. Nah, motivasi atau pola pikir yang salah seperti ini itu berujung kepada dua hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita tidak mampu bertahan ketika ada masalah atau ada tekanan. Ketika kita mendapati tekanan, kita tidak mampu untuk menjalaninya karena kita berpikir, kenapa saya dapat masalah? Padahal saya sudah setia. Padahal saya sudah bikin ini, bikin itu, segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Atau misalnya sebaliknya, saya sudah lakukan ini Tuhan, kenapa yang terjadi seperti ini? Bisa saja seperti itu. Atau yang kedua, ketika kita memiliki pola pikir yang salah, kita menjadi sombong dan angkuh di saat kita senang gitu. Saat kita mendapatkan hal-hal yang baik, kita berpikir, ya ini memang karena saya rajin berdoa, ini karena saya memang kalau penyembahan saya rajin, kalau saya begini. Akhirnya kita menjadi sombong dan kita menjadi angkuh. Akhirnya segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita tidak mau perhatikan lagi. Kita pikir dengan saya rajin berdoa, dengan saya gini, dan sekarang saya sudah bisa nikmatin bla 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 bla. Akhirnya kita lupa gitu. Kita lupa akan sebenarnya ada penyertaan Tuhan yang kita sudah saksikan juga di setiap jalan itu. Makanya melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya cuma ingin mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan satu pemikiran bahwa apa yang menjadi motivasi kita selama ini. Apa yang menjadi dorongan kita? Kenapa kita mau ikut Kristus gitu? Apakah kita mengikut Kristus supaya kita mendapatkan sesuatu atau sebaliknya? Karena kita merasakan ada ucapan syukur yang lahir dari hidup kita, walaupun mungkin di tengah ketidakpastian, di tengah permasalahan yang terjadi, kita tetap bisa bertahan, kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya kita mau mengikut Kristus. Yang mana? Di mana pola pikir kita, di mana pola motivasi kita ketika mengikut Kristus gitu. Nah, kembali kepada kisah daripada Paulus. Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 ini dia berkata suatu kalimat yang saya sangat suka sekali. Dia berkata, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari dirinya sendiri."
Bapak Ibu Saudara, saya rasa Paulus adalah orang yang paling berhak sebenarnya. Ketika dia berbicara kepada umat atau jemaat, dia berhak untuk bilang, saya sudah bikin ini loh, saya sudah bikin itu, saya sudah lakukan segala sesuatu yang baik, saya sudah beritakan firman, saya sudah bolak-balik masuk penjara, saya sudah disiksa orang, saya sudah hampir dibunuh lah dan lain sebagainya. Seharusnya kalian bisa hormati saya lah, saya ini hebat dan lain. Seharusnya sebenarnya Paulus bisa bermegah untuk hal-hal seperti itu. Tapi luar biasanya ada contoh yang dia berikan dengan baik bahwa dia tidak mau bermegah dengan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia melakukan segala sesuatu yang baik, dia beribadah, dia melakukan ini, dia melakukan itu dengan dasar ketulusan dan dasar ucapan syukur dia kepada Allah, kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupnya dia. Oleh sebab itu kalau kita baca di 2 Korintus 4 ayat 7 ini, dia mengibaratkan Injil atau kepribadi Allah itu sendiri sebagai suatu harta yang dia simpan di dalam dirinya, yang dia gambarkan sebagai bejana tanah liat. Dia membandingkan dirinya dia melihat Tuhan itu, Injil kebenaran itu sebagai harta, dan dia memposisikan dirinya sebagai tanah liat. Itu suatu ungkapan yang luar biasa sekali yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan juga teladan yang baik buat kita semua. Selama kita melakukan segala sesuatu, yang mana yang menjadi harta di dalam hidup kita? Apakah perbuatan kita ketika kita melakukan sesuatu, apakah itu menjadi harta kita? Kita bawa kepada Tuhan, Tuhan aku sudah melakukan ini, aku sudah buat ini, sekarang saatnya kau memberkati aku. Atau sebaliknya, kita melihat diri kita sebagai saya bejana tanah liat, saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa harta yang adalah kebenaran firman Tuhan itu di dalam diri kita. Jadi untuk semua yang Paulus alami, Paulus hanya mau bermegah kepada kelemahannya. Kalau kita baca seterusnya di dalam kitab 2 Korintus ini, ketika dia berkata bahwa dia hanya mau bermegah kepada kelemahan-kelemahannya. Dia tidak mau bermegah kepada apa yang kehebatan-kehebatan, karena dia sadar dengan betul segala sesuatu yang baik yang dia bisa lakukan, dia bisa kerjakan, itu tidak dari kekuatan dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Selama ini ketika kita beribadah, selama ini ketika kita berdoa kepada Tuhan atau kita mengikut Kristus, apakah selama ini kita melihat setiap perbuatan kita itu sebagai harta, atau kita melihat semuanya itu hanya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan? Karena kalau kita salah dalam hal ini, misalnya saya misalnya ketika saya melakukan segala sesuatu yang baik, misalnya saya melayani Tuhan lah, terus saya jadikan pelayanan saya ini sebagai harta yang bisa saya banggakan gitu. Saya bilang sama Tuhan, saya sudah melayani, harusnya kau begini. Akhirnya nanti kalau ada masalah, saya bisa jadi kecewa gitu. Sama seperti kita yang ada misalnya, kita melayani Tuhan, kita melakukan hal yang baik, kita berdoa, kita bersyukur, dan kita melakukan segala sesuatunya seperti yang biasa kita lakukan. Kalau kita menaruh motivasi yang salah, ketika ada masalah, kita jadi kecewa, Bapak Ibu Saudara. Kita jadi kecewa, dan ketika kita kecewa, kita tidak dapat bertahan di dalam permasalahan itu. Justru sebaliknya, kita bisa jatuh, kita bisa terpuruk dan lain sebagainya. Nah, mari kita renungkan di manakah posisi hati kita saat ini. Ketika kita berdoa, ketika kita melayani Tuhan, di mana posisi hati kita? Apakah kita menempatkan Kristus, Allah itu sendiri, menjadi raja di dalam hati kita, atau sebaliknya, kita yang menjadi raja dan Tuhan hanya sebagai penyedia segala sesuatu dalam hidup kita? Yang mana Kristus di dalam hatimu sekarang ini? Apakah Kristus sebagai pribadi yang merajai, menguasai kehidupan kita, atau sebaliknya kita yang menguasai diri kita dan kita seenaknya saja menjadikan Tuhan itu tempat kita untuk meminta, tempat kita untuk meminta segala sesuatu yang baik saja gitu? Atau apakah motivasi kita? Apa motivasi kita sekarang ketika kita mengikut Kristus? Apakah kita mengikut Kristus supaya kita bisa mendapatkan sesuatu, atau kita mengikut Kristus walaupun kita tidak mendapatkan sesuatu gitu? Apakah Kristus bertata di dalam hati kita sekarang? Apakah kita lebih fokus kepada berkat-Nya, atau kita berfokus kepada Dia, Sang Pemberi berkat? Ketika kita berdoa, mari kita renungkan saat ini, selama ini, beberapa hari belakangan misalnya, saat kita berdoa kepada Tuhan, yang kita fokuskan itu apa? Apakah kita fokus kepada masalah kita? Tuhan, saya lagi ada masalah ini, saya lagi ada masalah ini. Atau kita berfokus kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau, aku ingin tahu apa yang ingin Kau sampaikan di dalam hidupku gitu. Jadi di mana fokus kita sekarang berada? Apakah kita hanya berfokus kepada apa yang kita bisa terima dari Dia, atau sebaliknya?
Nah, permasalahan dan juga kehidupan orang Kristen adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau di tempat-tempat lain misalnya, kita sering mendengar, kenapa kita beragama misalnya, kenapa kita percaya Kristus? Kalau ada yang jawab, oh supaya hidupku begini, supaya hidupku ini. Itu sebenarnya ungkapan yang wajar. Tetapi di dalam kekristenan, masalah itu bukan sesuatu hal yang harus dihindari. Ada dua contoh pribadi di dalam Alkitab yang tidak lepas dari masalah. Yang pertama adalah Ayub, yang kedua adalah Yusuf. Kalau kita lihat perjalanan Yusuf, ketika waktu itu saudara-saudaranya membenci dia, sirik dan iri kepada dia kan. Jadi Yusuf sama saudara-saudaranya nggak terlalu suka sama Yusuf, karena Yusuf ini suka berbicara hal-hal yang tidak menyenangkan buat saudara-saudaranya. Terus saudara-saudara Yusuf ini akhirnya dia menjual, bukan menjual, dia melempar Yusuf itu ke sumur itu. Sudah dibuang ke sumur, Yusuf ini dijual ke tanah Mesir. Setelah dijual ke tanah Mesir, dia difitnah lagi di sana, habis itu masuk penjara lagi, dan akhirnya memang dia jadi orang kedua di Mesir. Kalau kita bayangkan, kalau kita pikir, kalau kita jadi Yusuf sekarang misalnya, kalau kita jadi Yusuf, kita mengikut Tuhan, kita setia kepada Tuhan, terus besok-besok ada yang bawa ke sumur, terus kita dibuang di sumur, besoknya kita dijual, terus habis itu kita mesti taat, kita mesti setia, tapi kita habis itu dimasukkan ke penjara. Mungkin di dalam hati kita akan bertanya, loh Tuhan, saya kan sudah lakukan ini, saya sudah buat ini, kenapa saya hadapin masalah seperti ini? Nah, Yusuf tuh tidak seperti itu gitu. Kalau dia mau bertanya, Tuhan, kenapa saya mengalami masalah, kenapa saya gini? Sebenarnya dia bisa saja gitu, tapi dia tidak bertanya, dia tidak mengeluh, tapi justru dia tetap mempertahankan hidupnya yang kudus di hadapan Allah gitu. Ini adalah panggilan bagi kita semua di pagi hari ini sekarang. Apakah kita melihat masalah sekarang sebagai suatu hal yang menjatuhkan kita, atau ada masalah sebagai hal-hal yang mengangkat kita sama seperti Yusuf? Yusuf melihat masalah sebagai batu loncatan bagi dia supaya dia bisa menghidupi kebenaran yang sudah Tuhan siapkan bagi dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, misalnya, kalau saya berkata pada pagi hari ini, mari kita bersuka cita, mari kita bersyukur. Kalau itu tidak didasari oleh rasa syukur yang benar-benar, rasa syukur karena kita sadar akan kebaikan Tuhan, maka itu akan menjadi paksaan gitu. Tapi kalau kita melihat ada masalah yang kita hadapin dan kita melihat penyertaan Tuhan di situ, maka ketika saya berkata, mari kita mengucap syukur, segala sesuatu yang keluar dari hati kita itu semua berasal dari ketulusan yang ada di dalam hati kita. Karena kita sudah merasakan gitu. Kalau ada orang di dunia ini yang tidak pernah merasakan masalah, tidak pernah mengalami rintangan, ketika dia mau bersyukur karena apa gitu. Dia mau apa yang dia rasakan, apa yang dia hidupnya baik-baik saja gitu. Tapi karena kita sudah melihat ada penyertaan Tuhan di dalam setiap masalah, di dalam setiap rintangan, itulah sebabnya ketika kita mengucap syukur, semua ucapan syukur itu datang dari ketulusan dan dari hati kita. Jadi jangan pernah takut untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tentang apapun yang akan kita hadapi di hari-hari esok. Jangan pernah takut untuk masalah-masalah yang akan datang. Karena setiap masalah itu pasti akan datang dan akan berlalu. Yang paling penting sekarang adalah ketika kita di dalam masalah, ketika kita melewati lembah kekelaman itu, kita memiliki Kristus, kita memiliki Dia yang senantiasa menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya di dalam kehidupan kita ini sekarang, mari kita renungkan. Apakah kita hanya mau gitu? Kalau kita baca di Mazmur kan, di Mazmur itu seringkali dikatakan bahwa melewati gunung misalnya, atau melewati lembah. Nah, kita kan tidak mungkin selalu baca bagian-bagian yang melewati gunung saja kan. Melewati gunung kan bicara tentang keberhasilan, kesuksesan dan lain sebagainya. Tapi melewati lembah kekelaman bicara tentang masalah, keterpurukan dan lain-lain. Nah, kalau kita membaca kitab Mazmur, kita tidak hanya membaca satu sisi yang senang-senang saja kan. Kita juga pasti baca bagian-bagian di mana ada momen-momen tertentu di dalam hidup di mana kita harus melewati yang namanya permasalahan, di mana kita harus melewati yang namanya problema di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut untuk apa yang akan terjadi di hari esok gitu. Kita sudah memasuki bulan ke-10. Sudah total 7 bulan kalau tidak salah kita berada di dalam situasi pandemi seperti ini. Mungkin dari kita masih banyak yang bertanya, Tuhan, saya sudah setia, banyak orang yang sudah berdoa, banyak orang yang sudah semakin rajin beribadah, tapi kenapa pandemi ini tidak berlalu? Kenapa masalah-masalah ini tetap ada? Misalnya usaha kita atau pendidikan kita atau apapun itu yang menjadi pergumulan kita saat ini.
Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa tidak ada tanda-tanda bahwa ini akan segera berakhir dan lain-lain? Seringkali kita bertanya seperti itu, Tuhan. Dan akhirnya kita juga ragu, Tuhan bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan besok? Nah, hari ini saya memberikan perenungan bagi kita, supaya kita berpikir dan supaya kita merenungkan bahwa mau apapun yang terjadi di hari esok, mau permasalahan seperti apapun yang akan terjadi di hari esok, seberat apapun itu, kita tidak perlu khawatir lagi, karena memang kekuatannya untuk melewati itu tidak berasal dari kita, Bapak Ibu Saudara. Semua itu berasal daripada harta itu, yaitu kepribadian Kristus sendiri, daripada kebenaran firman Tuhan sendiri. Jadi apapun permasalahan yang akan kita hadapin besok, kita tidak usah khawatir lagi, tidak usah takut lagi, karena kita memiliki Allah yang senantiasa akan menyertai kita. Nah, motivasi yang benar, ketika kita menaruh motivasi yang benar di dalam pemikiran kita, motivasi untuk mengikut Kristus, dan juga sadar bahwa kekuatan yang kita miliki adalah kekuatan Allah, kekuatan dari Allah sendiri, akan menghasilkan, akan menolong kita untuk berharap penuh pada kekuatan Allah. Sama seperti Paulus dalam ayat ini, dia berkata, supaya nyata bahwa yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ia sadar bahwa kekuatan itu berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Karena kalau dari diri sendiri dia tidak akan mampu. Makanya dia butuh Allah. Sama seperti kita. Kalau kita cuma mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu. Makanya kita butuh Allah gitu. Nah, kalau kita punya pola pikir seperti ini, motivasi yang benar, maka kita akan berharap penuh kepada kekuatan. Mau ada masalah seperti apapun, kita tetap memiliki yang namanya damai sejahtera dan ketenangan gitu. Bukan sebaliknya, bukan kebimbangan dan ketakutan ataupun kekhawatiran yang penuh, tetapi ada damai sejahtera dan ketenangan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi. Yang kedua juga, motivasi yang benar menolong kita untuk siap dalam menghadapi segala sesuatu. Apapun yang akan terjadi di besok hari, di hari-hari kemudian, kita siap untuk melewati gunung yang tinggi, melewati lembah-lembah kekelaman sekalipun. Kita siap menghadapi segala macam tantangan yang bisa dilemparkan kepada kita. Karena apa? Karena kita memiliki motivasi yang benar, kita memiliki Kristus. Kita tidak hanya mengincar berkat-berkat yang bersifat sementara, tapi kita mengejar Sang Pemberi berkat yang bersifat kekal itu sendiri. Langkah praktis yang dapat kita lakukan pada pagi hari ini adalah, mari posisikan Kristus sebagai motivasi utama di dalam hati kita, di dalam mencari, dan bukan karena hanya ada maunya saja gitu. Jadi mari kita fokuskan Kristus sebagai pribadi yang ingin kita tahu, yang ingin kita kenal setiap hari. Ketika kita berdoa, tanamkan dalam hati kita mau mengenal Dia gitu. Kita tidak hanya datang kepada Tuhan hanya pada saat kita punya masalah ataupun kita punya tantangan. Mari setiap hari kita usahakan ketika kita berdoa karena kita ingin mengenal Tuhan. Kita ingin tahu apa yang Dia mau katakan dalam kehidupan kita. Kita berfokus mengejar dan mengincar kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, langkah praktis yang dapat kita lakukan adalah mari kita akui kelemahan kita. Mungkin seringkali di dalam beberapa waktu belakangan kita seringkali lemah. Kita tidak berdaya, kita tidak mampu melakukan sesuatu, tapi kita tidak mau mengakui itu. Kita berpikir kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Makanya dari kebenaran ini saya mengajak kita untuk mengakui bahwa sebenarnya kita tidak mampu berbuat apa-apa, kita tidak mampu berbuat segala sesuatu tanpa kekuatan daripada Kristus, tanpa kekuatan daripada Allah sendiri. Banyak sekali dari kita yang takut terlihat lemah, tetapi justru hal ini yang dapat menghancurkan kita. Ketika kita takut terlihat lemah, kita tidak mau menerima pertolongan dari orang yang ada di sekitar kita ataupun dari Tuhan sendiri. Jadi jangan pernah takut kelihatan lemah. Seorang yang gagah, yang berani, sama seperti Paulus saja mau bermegah atas kelemahannya, mau bermegah atas kekurangannya. Mari kita juga jangan takut untuk mengakui segala kelemahan-kelemahan kita. Karena ketika kita sadar akan kelemahan kita, disitulah kita sadar di mana kita memerlukan Kristus di dalam kehidupan kita. Kehadiran Kristus lebih berharga daripada setiap berkat-berkat yang dapat kita terima. Kehadiran pemberi berkat lebih berharga daripada berkat-berkat itu sendiri. Jadi untuk meringkas apa yang saya sampaikan di pagi hari ini, yaitu bahwa mari kita sadari bahwa mungkin selama ini kita sering salah di dalam cari motivasi kita dalam mengejar Kristus. Kita mengejar Kristus hanya karena kita mengincar segala sesuatu yang bisa kita terima dari Dia. Tapi kita seringkali melupakan
bahwa sebenarnya yang perlu kita kejar adalah kita mengejar pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Apakah selama ini ketika ketika kita berdoa, kita hanya berdoa karena kita pengen meminta sesuatu? Atau selama ini ketika kita berdoa, kita hanya berdoa supaya kita dijaga, supaya kita sehat, supaya kita diberkati, supaya. Apakah selama ini ketika kita menghadapi masalah, kita justru jadi marah, kita kecewa, kenapa seperti ini? Melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari, saya ingin mengajak kita supaya kita berfokus kepada Tuhan itu sendiri. Kita mengganti motivasi kita mencari Kristus, karena memang itu yang kita butuhkan, itu yang kita perlukan. Kita lebih mementingkan kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Dan setiap kali apapun masalah yang akan kita hadapin, kita tidak takut lagi. Karena apa? Karena kita tahu ada Kristus yang bekerja, yang menyertai setiap kehidupan kita. Itu adalah janji yang tidak mungkin Dia ingkari. Dia adalah Allah yang setia, yang selalu ada buat kita semua. Melalui renungan singkat dan sederhana di pagi hari ini, saya mengajak kita untuk mari jangan takut melihat masalah, karena masalah dan kehidupan Kristen adalah suatu hal yang berdampingan. Masalah dan berkat itu selalu datang berdampingan. Ketika ada masalah, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau siapkan di setelah itu. Jadi jangan pernah takut dengan masalah dan juga berkat-berkat Tuhan, karena masalah itu ya adalah cara Tuhan untuk menolong kita dan juga membuktikan kepada kita, memperlihatkan kepada kita betapa besar kuasa Dia di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat memberkati, motivasi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah belajar dari kebenaran firman Allah yang mengajak kita untuk melihat apakah Kristus itu benar-benar menjadi motivasi dalam kehidupan kita setiap orang percaya, ataukah saudara-saudara kita melakukan sesuatu dalam hidup ini hanya karena kita merindukan supaya kita dihormati. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam doa, mari sejenak kita melihat ke dalam diri kita. Seperti apa motivasi kita? Mudah saja untuk melihat Bapak Ibu Saudara. Orang yang memiliki motivasi, yang hanya mencari, yang hanya menginginkan sesuatu dalam hidupnya ketika dia melakukan sesuatu, Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama pada hari ini. Mari kita akan masuk dalam doa Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan terus pujian ini. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa di sorga, Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami, agar supaya kami memiliki motivasi kepada Kristus yang adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang membuka hati dan pikiran kami sebagai orang percaya untuk kami lebih mengenal Engkau, Tuhan. Engkau mengajar kami supaya ketika kami melakukan sesuatu, kami lakukan bukan supaya kami mendapat penghargaan, bukan supaya kami dapat menerima perlakuan seperti yang kami lakukan, Tuhan, tetapi kami melakukan sesuatu memang karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau telah melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Engkau melihat setiap umat-Mu yang hadir dimanapun mereka berada. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa, mari Tuhan jamah, Tuhan lawati setiap umat-Mu yang hadir di aplikasi ini, yang telah bersama-sama bersekutu, beribadah bersama-sama. Tuhan jamah, jangkau mereka semua. Tuhan, mari Engkau nyatakan kuasa dan pertolongan Tuhan, pembelaan-Mu yang luar biasa atas kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kemuliaan yang kekal menaungi kehidupan mereka. Hari ini kami berdoa secara khusus bagi umat-umat-Mu yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan lawatan Tuhan secara pribadi. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menjamah melawat mereka. Ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami beban, masalah, pergumulan hidup. Apapun beban hidup itu, Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau adalah Bapa yang mampu, Allah yang setia, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Itulah sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus, semua beban dan pergumulan hidup yang dihadapi oleh umat-Mu, memberi kekuatan, kemampuan, dan berikan jalan keluar. Bahkan ada umat-Mu yang sakit, ada yang lemah, ada yang susah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan. Biar pujian, ungkapan, ucapan syukur selalu dinaikkan di hadapan hadirat Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah datang atas kehidupan kami. Biar firman ini tertanam dalam hati kami. Firman ini Bapa di sorga mengerjakan sesuatu yang ajaib, sehingga membuat kami semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu yang hadir pada saat ini, di rumah mereka masing-masing atau di mana saja, lawatan Tuhan melawat hidup mereka, baik secara pribadi maupun dalam hidup keluarga, rumah tangga mereka. Bahkan mereka diberkati dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dan semua yang mereka lakukan. Berkat Tuhan pasti dicurahkan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan, Engkau terus mengurapi dengan pengurapan yang semakin luar biasa. Pertambah-tambahkan hikmat dan kuasa Tuhan, supaya melalui hamba-Mu firman Allah boleh diungkapkan, boleh disampaikan. Jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan, boleh mengenal kebenaran-Mu yang sungguh dalam kehidupan mereka melalui pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian yang hadir pada saat siang hari ini, dimanapun saudara berada, di rumah atau sedang dalam perjalanan atau sedang di mana saja saudara sempat mengikuti ibadah ini melalui aplikasi virtual ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian dalam segala aktivitas kehidupan kita. Bahkan apa yang sudah kita buat, lakukan, kerjakan hari ini, biar berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan buat kita semua. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri, kemudian kita nyanyikan pujian. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, tak usah
dosaku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan bagi kami. Sejenak kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu untuk beribadah, mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami percaya semua yang sudah dilakukan oleh umat-Mu pada hari ini, berkat-Mu dialirkan atas hidup mereka. Tuhan memberkati kehadiran mereka, waktu, tenaga, materi, pengorbanan apapun yang mereka telah lakukan. Tuhan, Kau ada di tempat maha tinggi. Kami percaya berkat-berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan pasti curahkan bagi setiap umat-Mu yang dengan tekun, dengan setia mencari Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Lalu kami berdoa menyerahkan semua umat-Mu di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami mohon lawatan Tuhan terjadi atas hidup mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi mereka yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan jangkau, lawati mereka, berkati hari-hari ulang tahun mereka. Biar setiap saat ada pujian, ungkapan syukur yang dinaikkan di hadapan hadirat Tuhan. Kami menyerahkan semua kegiatan umat-Mu di minggu yang berjalan ini. Mari Tuhan kembali bimbing, tuntun mereka Tuhan. Kau berkati, Kau sertai mereka. Pekerjaan apapun yang akan mereka lakukan sepanjang minggu di Tuhan, Engkau berkati dan Engkau buat berhasil semua. Bahkan kalau mungkin ada umat-Mu yang akan mengadakan perjalanan keluar daerah di sepanjang minggu yang berjalan ini, mari Tuhan ada bersama-sama mereka. Perjalanan yang akan mereka tempuh melalui darat, laut maupun udara, kuasa Tuhan menaungi kehidupan mereka sekalian. Semua bentuk pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, niatan-niatan jahat orang-orang tidak bertanggung jawab, membentuk kecelakaan, malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh, semua hal-hal yang mau menghalangi, merintangi, bahkan merugikan umat Tuhan di sepanjang minggu ini ketika mereka beraktivitas, kami berdoa, kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, biar itu menguasai umat Tuhan di sepanjang minggu yang akan mereka lalui ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit, yang lemah, yang sedang berada dalam keterbatasan fisik. Kami berseru, kami panggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah menjamah, melawat dan menyembuhkan mereka sekalian. Sehingga dengan kekuatan, kesembuhan, kesehatan, mereka boleh terus pakai hidup untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Berkati semua kaum keluarga, sanak saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, dimanapun saja mereka berada. Kuasa dan kemuliaan Tuhan menaungi mereka. Semua umat-Mu yang telah hadir di Rumdos, di persekutuan, di ibadat melalui aplikasi ini Tuhan, Engkau memberkati mereka secara khusus. Terpujilah nama Tuhan, dan kami terus menyerahkan seluruh kebenaran hidup kami kepada Tuhan. Biarlah tuntunan kuasa Tuhan senantiasa terus menjadi bagian kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami akan terus melanjutkan perjalanan hidup yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani di hari-hari yang ada di hadapan kami. Kami tahu dan kami percaya kuasa dan kemuliaan Tuhan senantiasa terus menaungi kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa dan kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara, kuarahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dimanapun kau berada, memberi engkau kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera. Tuhan
melimpahi engkau dengan segala kebaikan daripada Tuhan. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, terima dan bawalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, kemenangan di dalam karyanya Roh Kudus, biarlah tetap menyertai kita semua, menjadi bagian kita sekalian, umat yang percaya kepadanya, mulai saat ini, besok, bahkan sampai hari Maranatha, Kristus datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput kita semua, umat ketebusannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Haleluya. Sampai kita jumpa sebentar malam dalam doa bersama dan sekaligus mencabut ayat-ayat mingguan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat semua. Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Pak, Pak. Besok aku suka.